Halo guys, jumpa lagi dengan Mini Mototech Channel. Kali ini saya akan mereview penggunaan harian HP Infinix Note 11 ini. Ini varian yang 4/64 GB ya, dan bukan varian NFC-nya. Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu bahwa review ini berdasarkan penilaian saya pribadi. Jadi mungkin jika ada yang berbeda pendapat, ya boleh-boleh aja. Nanti bisa di-share di kolom komentar aja ya. Bebas kok. Infinix Note 11. Harga SRP HP ini adalah Rp2.099.000, yang menurut saya cukup value for money. Desain Infinix Note 11 ini sudah cukup kekinian. Mengikuti tren desain zaman sekarang, HP ini berbentuk kotak dengan sisi-sisi sampingnya menggunakan flat design. Hanya saja, desainnya agak sedikit dicederai dengan kamera depan yang masih bertipe water drop display. Tombol fingerprint terletak di bagian samping, yang posisinya agak sedikit ke bawah. Jadi, agak kurang nyaman juga nih pas pertama dipakai. Tapi lama-lama udah biasa kok. Bagian backdoor belakangnya masih menggunakan bahan polikarbonat yang di finishing matte sehingga tidak meninggalkan bekas sidik jari. Desain kamera belakangnya juga sudah cukup oke. Memiliki bentuk persegi panjang dan terdapat 3 buah kamera serta 1 LED flash di dalamnya. Kamera utamanya sendiri tampak keren dengan ukuran yang lebih besar dari 2 kamera yang lain. Secara overall, desainnya boleh dikatakan cakep di kelas harga 2 jutaan. Untuk feel genggaman di tangan, HP ini cukup terasa solid. Dengan ketebalan di 7,9 mm, ketika digenggam terasa pas-pas aja nih. Layar Infinix Note 11 ini berukuran 6,7 inci, resolusi Full HD+, dan berpanel AMOLED. Kualitas layarnya sudah oke nih menurut saya. Warna yang ditampilkan sudah cukup memanjakan mata khas layar-layar AMOLED, vivid dan gonjreng. Tapi tetap mengingat harganya di kelas 2 jutaan, tentu layar AMOLED yang digunakan bukan kualitas yang paling baik. Jadi, jangan dibandingkan ya dengan HP-HP layar AMOLED di kelas 4-5 jutaan. Tetap masih kalah kelasnya. Tapi jika dibandingkan dengan layar IPS, jelas layar AMOLED Infinix Note 11 ini lebih baik. Overall, di harga 2,1 juta ini, udah menggunakan layar AMOLED itu udah oke banget. Ketika di bawah sinar matahari, layarnya masih cukup dapat dilihat jika kita naikkan brightness-nya. Brightness-nya sendiri dapat dinaikkan sampai maksimal di 650 nits. Untuk speakernya, Infinix Note 11 ini sudah menggunakan dual speaker. Yang satu di bagian bawah dan yang satunya lagi di earpiece-nya. Untuk suaranya, teman-teman bisa dengar sendiri ya. Yang kalau menurut saya sudah cukup lantang nih, nggak sama seperti di Infinix Note 10 yang agak kecil. Infinix Note 11 ini menggunakan SoC MediaTek Helio G88, RAM 4GB yang bisa diekspansi hingga 3GB untuk RAM tambahannya, dan internal storage sebesar 64GB.
Helio G88 ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan Helio G85. Performanya pun mirip-mirip aja nih. Untuk penggunaan harian seperti buka-buka sosmed, Instagram, YouTube, device ini sudah cukup mumpuni. Buka banyak aplikasi dan untuk scrolling-scrolling gini juga dapat berjalan dengan lancar. Hanya memang refresh rate layarnya di sini masih 60 Hz ya. Kemudian, HP ini menggunakan UI XOS 10 yang berbasis Android 11. XOS 10 ini merupakan update UI yang terbaru dari Infinix, yang secara garis besar masih cukup mirip dengan XOS versi 7.6-nya. Hanya saja di XOS 10 ini udah ditambahkan fitur-fitur yang lebih menarik, di mana kita bisa mengatur widget yang lebih banyak dan bervariasi. Dan jika kita tarik dari atas sebelah kiri akan muncul jendela notifikasi. Jika dari kanan akan muncul ikon-ikon shortcut pengaturan seperti ini. Di mana pada XOS 7.6 dulu, kedua notifikasi ini tergabung menjadi satu. Always on display juga ada. Dan pilihan ikon-ikonnya lumayan banyak juga. Good job lah Infinix. Oke, mari kita tes performa gamingnya ya. Mobile Legend. Untuk Mobile Legend, kita dapat settingan di high aja ya. Gamenya dapat berjalan dengan lancar, sesekali ada sedikit frame drop, tapi tidak sampai mengganggu jalannya permainan. Hanya saja, ketika kita udah bermain sekitar 1 match, HP ini akan terasa cukup panas di area dekat kamera depan. Saya kurang tahu apa ini device yang saya punya aja atau gimana. Dan panasnya ini cukup mengganggu bagi saya. PUBG Mobile. Untuk game PUBG Mobile kita dapat settingan di Smooth Ultra dan maksimal di HD High. Dalam game, saya tidak merasakan adanya frame drop yang berarti. Permainan berjalan dengan lancar. Dan topnya lagi, untuk gyronya ini udah lancar jaya ya, gak pakai delay. Update yang cukup oke dari seri sebelumnya di Infinix Note 10. HP ini memiliki konfigurasi 3 kamera. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, ada depth sensor 2 megapiksel dan ada AI kamera. Untuk hasil foto di mode auto, fotonya ini cenderung ke arah natural. Tone warnanya agak sedikit warm. Detailnya cukup, dynamic range-nya cukup oke. Mungkin perlu dipoles sedikit ketika ingin upload di sosial media ya. Foto mode 50 megapikselnya memang sedikit lebih tajam dari mode auto. Tapi jika tidak kita zoom, tidak begitu kelihatan perbedaannya. Foto bokeh di Infinix Note 11 ini udah cukup baik menurut saya. Hanya memang kadang ada sedikit miss di bagian yang seharusnya kena efek blur tapi tidak di blur. Begitu juga sebaliknya. Kamera selfie HP ini beresolusi 16 megapiksel. Untuk foto di kondisi cukup cahaya, tone warnanya mirip kamera utamanya. Cenderung natural dan agak sedikit warm. Detailnya juga cukup baik di sini. Foto bokeh di kamera selfie-nya cukup oke juga, hanya memang efek bokehnya masih sedikit kurang rapi di area sekitar rambut. Infinix Note 11 ini punya fitur foto super malam.
yang dapat membuat hasil foto di tempat yang kurang cahaya menjadi lebih terang. Foto-foto ini saya ambil di kondisi cahaya yang kurang, bahkan bisa dibilang remang-remang. Hasilnya cukup oke. AI-nya berhasil membuat foto menjadi lebih terang, walaupun memang detail menjadi turun dan ada sedikit noise. Oke teman-teman, ini contoh perekaman kamera utama dari Infinix Note 11. Ini saya rekam dalam kondisi cuaca yang agak mendung ya. Oke. Ini maksimal perekamannya bisa di resolusi 2K guys. Tapi ini saya rekam hanya di 1080p aja nih. Oke, untuk suara saya gimana? Apa kedengaran jelas atau gimana? Coba teman-teman nilai ya. Dan untuk langitnya sendiri memang saat ini cuacanya sedang mendung ya. Oke teman-teman, bisa nanti dinilai untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, dan kualitas warnanya gimana nih. Oke, kalau ini saya sambil jalan dan untuk stabilisasinya ini tidak aktif ya. Coba saya sambil lari ya. Oke, dan ini masih contoh perekaman dari kamera utama Infinix Note 11 nih. Tapi ini fitur stabilisasinya udah saya aktifkan nih guys. Oke, ini saya sambil jalan, gimana untuk kestabilannya. Dan kalau kita sambil lari gimana guys? Oke, saya lihat di layar sini masih cukup stabil ya. Oke. Dan ini contoh perekaman kamera utama Infinix Note 11 di perekaman resolusi 2K nih. Untuk resolusi 2K tidak bisa kita aktifkan fitur stabilisasinya ya. Oke. Jadi pasti agak goyang-goyang nih guys. Oke teman-teman, ini contoh perekaman kamera depan dari HP Infinix Note 11 nih. Ini perekamannya bisa sampai di resolusi 2K ya, tapi ini saya rekam di 1080p aja nih. Oke, gimana untuk suara saya? Apakah kedengaran jelas atau gimana guys? Ini untuk background belakangnya, untuk langitnya ini, kalau seperti ini langitnya udah kelihatan putih ya. Kalau saya naikkan agak ke atas sedikit, udah kelihatan teksturnya sedikit, tapi wajah saya malah kelihatan gelap guys. Oke, dan ini fitur stabilisasinya tidak aktif ya. Kalau saya sambil jalan gimana nih? Mungkin agak sedikit goyang. Dan kalau kita sambil lari gimana guys? Oke, dan ini perekaman kamera depan dari Infinix Note 11, tapi fitur stabilisasinya saya aktifkan nih guys. Dan untuk videonya ini agak sedikit nge-crop ya jika stabilisasinya kita aktifkan. Oke, untuk warna langitnya saya kira masih sama seperti tadi. Dan kita coba untuk jalan gimana nih? Kayaknya agak lebih stabil ya, tidak terlalu goyang. Dan kita coba untuk lari guys. Ya, betul, lebih stabil. Oke. Infinix Note 11 ini juga punya fitur untuk merekam efek bokeh di kamera depannya ya. Tapi ini perekaman maksimalnya hanya di 720p aja nih guys. Oke, nanti teman-teman bisa nilai ya gimana untuk perekaman efek bokehnya, apa sudah cukup lumayan atau gimana. Oke. Baterai Infinix Note 11 ini berkapasitas 5000 mAh. Untuk pemakaian harian saya dari pagi sampai sore bisa tersisa 40%-an. Bahkan pernah juga sampai 30%-an. Padahal ini hanya penggunaan casual saja, seperti buka-buka sosmed, balas-balas WA, dan nonton YouTube. Mungkin jika digunakan untuk bermain game, baterainya dapat menjadi lebih boros lagi. Padahal
Jika dibandingkan dengan Infinix Note 10 yang kemarin pernah saya pakai, lebih irit di Infinix Note 10. Entah kenapa ya, padahal Note 11 ini sudah menggunakan layar AMOLED yang secara matematis akan lebih irit jika dibandingkan dengan Note 10 yang masih menggunakan layar IPS. Tapi tenang sob, untuk kecepatan chargernya saya rasa sudah cukup oke nih. Mendukung fast charging 33 watt, HP ini bisa penuh ketika di-charge dari 20% hanya dalam waktu 1 jam 30 menit aja. Note 11 ini juga udah mempunyai fitur cut baterai otomatis yang memutuskan arus daya ketika baterai udah full. Ya cukup aman sih bagi kita yang sering kebablasan ngecasnya. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Di harga 2,1 juta, apa yang ditawarkan Infinix Note 11 ini cukup menggiurkan. Desain yang cukup fresh dengan panel layar yang sudah menggunakan AMOLED, jadi nilai plus HP ini menurut saya. By the way, mungkin sampai saat video ini dibuat, smartphone layar AMOLED yang paling murah adalah Infinix Note 11 ini. Kecepatan charger 33 wattnya juga sudah oke menurut saya. Hanya ada beberapa keluhan yang saya rasakan ketika menggunakan HP ini. Yang pertama, HP ini agak panas ketika dipakai bermain game, terutama Mobile Legends. Dan hal ini cukup membuat kenyamanan saya dalam bermain game menjadi terganggu. Kemudian performa baterai HP ini yang cukup boros menurut saya. Sebagai catatan, keluhan-keluhan ini adalah apa yang saya rasakan di unit yang saya pegang ya. Saya kurang tahu apa ini berlaku di semua unit atau hanya di unit saya aja nih. Semoga di update software selanjutnya keluhan ini dapat teratasi ya. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa di like jika teman-teman suka dan bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mini Mototech Channel di sini dan kita jumpa lagi di review-review berikutnya.